Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Bersama saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan melanjutkan materi video sebelumnya tentang laporan percobaan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan cara menyajikan teks laporan percobaan, kerangka dan tata cara menyusun teks laporan. 1. Judul. Pastikan judul berasal dari ide pemikiran sendiri yang sedang atau tengah kamu resahkan. 2. Latar belakang atau alasan mengapa kalian melakukan percobaan dan apa tujuan melakukan percobaan. 3. Hipotesis. Apa yang diharapkan dari eksperimen dan apa hasil yang akan didapatkan menurutmu. 4. Kajian teori. Pada bagian ini berisi ilmu atau dasar teori yang akan kamu gunakan untuk membuat eksperimen. 5. Alat dan bahan. Apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan? Daftar semua alat dan bahan yang akan digunakan. 6. Prosedur atau tata cara kerja. Pada bagian ini berisi cara kerja atau langkah-langkah melakukan eksperimen. 7. Data. Apa saja yang sudah dikumpulkan, termasuk data tabel, grafik, dan data lain sebagai perbandingan. Kemudian catat data yang didapatkan. 8. Hasil pengamatan. Apa yang terjadi? Catat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi sesuai harapan, dan tetap mencatat hasil yang terjadi meskipun tidak sesuai harapan. 9. Simpulan. Apa yang didapatkan? Jelaskan apa yang dipelajari, semua ketidaksesuaian atau hasil yang tidak diharapkan. 10. Daftar pustaka. Berisi referensi buku, sumber data, atau kajian teori yang kamu gunakan. Berikut ini ada contoh laporan percobaan. Laporan praktikum jaringan Xylem. Sarifia Nur Fadilah dan kawan-kawan SMP Negeri 1 Dolopo, Madiun. 1. Tujuan untuk mengetahui jaringan Xylem pada tumbuhan. Kajian teori. Xylem merupakan jaringan kompleks. Xylem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Penyusun utamanya adalah trakeit dan trakea. Jaringan tersebut berfungsi sebagai saluran pengangkut air dengan penebalan dinding sel yang cukup tebal sekaligus berfungsi sebagai penyokong. Xylem juga tersusun atas serabut, skerenkim, serta sel-sel parenkim yang hidup. Xylem berperan dalam berbagai kegiatan metabolisme sel. Xylem disebut juga sebagai pembuluh kayu yang membentuk kayu pada batang. Trakeit dan trakea merupakan dua kelompok sel yang membangun pembuluh xylem. Kedua tipe sel berbentuk bulat panjang. Kedua tipe sel berdinding sekunder dari lignin dan tidak mengandung kloroplas sehingga berupa sel mati. Perbedaan pokok antara keduanya adalah pada trakeit tidak terdapat perforasi lubang-lubang, hanya ada celah noktah berupa plasmodesmata yang menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Sementara itu pada trakea terdapat perforasi pada bagian ujung-ujung selnya. Transportasi air dan mineral pada trakea berlangsung melalui perforasi ini.
sedangkan pada trakeit berlangsung lewat noktah celah antar sel-selnya. Sel-sel membentuk trakea tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk deretan sel memanjang. Ujung bertemu ujung membentuk pipa panjang, kapiler. Bentuk penebalan pada dinding trakea dapat berupa cincin, spiral, atau jala. 3. Alat dan bahan. A. Cutter. B. 2 buah tanaman pacar air. C. 2 botol air mineral bekas ukuran 1500 ml. D. 2 saset pewarna makanan biru dan merah. E. Air secukupnya. 4. Prosedur atau cara kerja. A. Menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan. B. Membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masih menempel. C. Memotong tanaman pacar air yang kedua tetap utuh. D. Membiarkan akar tanaman pacar air yang kedua tetap utuh. E. Memotong 2 botol air mineral bekas menjadi sama besar untuk tempat menaruh tanaman pacar air, atau memotongnya disesuaikan dengan ukuran tanaman pacar air. F. Selanjutnya mengisi kedua botol air mineral bekas yang sudah dipotong dengan air secukupnya. G. Beri tanda pada botol air mineral bekas. Tanda A untuk tanaman pacar air yang akarnya masih utuh. Tanda B untuk tanaman pacar air yang tidak ada akarnya. Memasukkan pewarna makanan ke dalam botol air mineral bekas. Tanda A diberi pewarna makanan warna biru. Tanda B diberi pewarna makanan warna merah. Aduk air yang sudah dicampur pewarna makanan sampai merata. Masukkan tanaman pacar air ke dalam setiap botol air mineral bekas. Setelah semuanya selesai, menunggu saja 1-2 hari untuk melihat hasil percobaan yang telah dibuat. Dengan catatan setiap hari kita selalu melihat apakah ada perubahan pada masing-masing tanaman pacar air. 5. Hasil pengamatan. Nomor 1. Tanaman pacar air yang akarnya masih utuh. Perubahan yang terjadi pada hari ke-1, pada pangkal batang di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna biru. Perubahan yang terjadi pada hari kedua, daun dan pembuluh xylem tampak berwarna biru. 2. Tanaman pacar air yang tidak ada akar. Perubahan yang terjadi pada hari ke-1, pada pangkal batang di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna merah. Perubahan yang terjadi pada hari kedua, daun dan pembuluh xylem tampak berwarna merah. 6. Pembahasan. Pada kedua tanaman pacar air yang telah diberi tanda A dan B, hasilnya sama, yaitu jaringan xylem akan tampak pada kedua tanaman tersebut sesuai dengan fungsinya, yaitu menyalurkan air dan mineral yang diserapnya menuju ke seluruh bagian tanaman. Proses penyerapan tersebut disebut proses osmosis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Daya tekan akar, 2. Daya kapilaritas, dan 3. Daya hisap daun. Proses pengangkutan ini dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. Pengangkutan ekstravasikuler, pengangkutan di luar berkas pembuluh angkut. Mula-mula air dan garam mineral yang larut dalam tanah diserap oleh bulu-bulu akar. Pada dasarnya, cairan dalam sel tumbuhan lebih pekat dari larutan dalam tanah. Adanya perbedaan kepekatan ini menyebabkan larutan dalam tanah merembes ke dalam sel tumbuhan.
melalui membrane semi-permeable yang ada di epidermis pada bulu akar. Peristiwa inilah yang disebut dengan osmosis. Setelah melewati bulu akar, air bergerak melewati korteks, endodermis, dan silinder pusat. Air terus bergerak hingga mencapai pembuluh xilem yang terdapat pada silinder pusat. Pengangkutan intravasikular, pengangkutan yang berlangsung di dalam berkas pembuluh angkut air akan bergerak menuju daun melalui pembuluh xilem. Akibat adanya daya kapilaritas pada pembuluh xilem, pembuluh xilem membentuk seperti pipa-pipa kecil yang dapat mengangkut air lebih kuat dibandingkan dengan pipa yang besar. Selanjutnya, pada daun terjadi transpirasi, penguapan. Adanya peristiwa transpirasi akan mengakibatkan aliran air dan garam mineral dari batang ke daun. Proses ini disebut sebagai kemampuan daun mengisap air dan garam mineral. 7. Simpulan. Pada tanaman pacar air yang ada atau tidak adanya akar tidak mempengaruhi karena pada batang juga terdapat pembuluh xilem. Pembuluh xilem menyerap air dan mineral lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Maka daun dan pembuluh xilem pada tanaman tersebut akan berubah warna menjadi warna merah dan biru. Daftar pustaka. Bagaimana contoh teks laporan tadi? Mudah-mudahan kalian sudah mulai memahami. Ada yang kamu pikirkan saat membuat laporan percobaan? Pastinya menyenangkan, bukan? Dengan eksperimen membuat pelangi, kamu akan memahami proses pelangi sebab kamu akan membuat pelangi sendiri. Pelangi sangat indah dan menakjubkan untuk dilihat. Melihat 7 garis warna lengkung di langit membuat anak-anak takjub. Bagaimana pelangi terjadi dan apa yang menyebabkannya? Kamu akan membuat adikmu takjub dengan melakukan percobaan sederhana ini di rumah. Kamu berlatih membuat laporan percobaan. Pertama-tama, siapkan bahan. Bahan untuk membuat pelangi, kamu memerlukan bahan-bahan berikut. 1. Air. 2. Kaca. 3. Gunting. 4. Ruang gelap. 5. Senter. Prosedur. Letakkan gelas bersih di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara serong. Buatlah ruang menjadi benar-benar gelap. Tutup semua tirai dan lubang yang memungkinkan cahaya masuk. Sorotkan cahaya senter ke kaca dalam gelas. Perhatikan pelangi yang muncul dari sudut kaca. Sesuaikan sudut kaca semaumu. Buatlah teks laporan dari percobaan membuat pelangi ini dalam bentuk uraian paragraf. Gunakan bahasamu sendiri sesuai apa yang kamu pahami tentang percobaan membuat pelangi. Cukup sampai di sini isi video saya kali ini. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Buka kembali buku pelajarannya, lihat di sekeliling kita dan mulailah membuat penemuan baru. Semangat belajar dan sampai jumpa.